Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara Gus Gaul. Kali ini kita bersama dengan Gus As'ad dari Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun. Kita dalam sesi yang akan membahas tentang pentingnya memiliki ilmu. Memiliki ilmu itu atau mendasari. Untuk mendasari apapun yang akan kita lakukan harus berdasarkan dengan ilmu. Di sebelah kanan saya ada Gus As'ad. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Doakan juga teman-teman untuk selalu sehat ini Gus. Amin amin. Amin. Gus As'ad akan menjelaskan tentang pentingnya memiliki ilmu sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas apapun. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bicara tentang pentingnya ilmu, saya teringat ketika pada waktu melihat sinetron Mahabharata. Di situ ada framing dialog antara Drupadi dengan Krishna, di mana Drupadi bertanya kepada Krishna ketika tahu bahwasanya dia akan dijodohkan dengan Arjuna. Bertanya begini, Mas, ketika saya nanti menjadi istrinya Arjuna, apakah saya bahagia? Krishna biasa di film itu kan senyumnya manis sekali. Walaupun Krishna itu sebetulnya kulitnya hitam seperti saya ya. Itu kemudian tersenyum, kemudian menjawab, kalau kamu mencari kebahagiaan, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kamu tahu bahagia itu apa, kamu akan bahagia. Di situ saya langsung ingat ketika ngaji ada makalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia butuh ilmu, pengen kehidupan akhirat. Butuh ilmu, pengen kehidupan dunia dan akhirat juga butuh ilmu. Jadi puncak daripada sesuatu itu adalah ketika ilmu itu sudah berubah menjadi pengetahuan. Nah, saya sering katakan kepada teman-teman itu begini, kenapa antara orang yang pintar dan orang yang tidak pintar itu dari sisi materi itu biasanya lebih banyak yang tidak pintar. Karena apa? Orang yang tidak pintar itu kadang butuh media untuk bahagia. Akan tapi kalau orang yang pintar itu dengan ilmunya saja dia sudah bisa bahagia. Jadi kadang memaknai hidup saya bukan apa itu namanya. Bahagia itu untuk ketika menjadi apa atau memiliki apa, akan tapi mensyukuri apa yang ada itu sebuah kenikmatan yang terbesar. Dan itu kadang hanya dipahami orang-orang yang sudah bisa mampu membaca membuat kerangka ilmu di dalam pikirannya. Sehingga bicara tentang ilmu, syariat kita juga mengajarkan begitu pentingnya ilmu sampai wajib fardhatun ala kulli muslimin. Jadi cari ilmu itu wajib bagi setiap individu. Sehingga bahkan Rasulullah juga sampai bersabda, ini sangat tenar sekali, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini bahwasanya sampai dimanapun kamu cari. Sehingga kita sebagai umat manusia harus terus mengasah otak ini, harus terus belajar, bahkan harus punya iktikad bahwa saya tidak pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Karena apa? Ilmu itu begitu luasnya. Sehingga ketika ilmu itu luas, maka semakin kita cari semakin tidak habis. Sehingga kita tidak habis, dan kita misalkan walaupun sampai mati, kan kita mati dalam keadaan belajar. Tapi kalau ada gini Gus, orang menjalankan ritual tertentu, amalan tertentu atau amaliyah tertentu begitu ya, tidak tahu dasarnya secara keilmuan, tetapi diyakini dan tetap dijalankan karena saya mencontoh seseorang misalkan. Itu apakah bisa dikatakan orang itu melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu atau mengikuti itu juga bagian dari
ilmu. Mengikuti itu juga bagian daripada ilmu. Akan tapi lah begini. Dalam kita bersikap bisa. Ilmu yang saya bawa mungkin tidak sampean bawa. Ilmu yang sampean bawa mungkin tidak saya bawa. Ini artinya kita harus open mind. Membuka pikiran bahwasanya kita melakukan sesuatu yang kita yakini berdasarkan ilmu kita, bukan berarti kita menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan ilmunya kan. Oh iya. Ini maka ada ungkapan bahwasanya orang yang semakin pintar maka semakin lepas dari konflik kan. Kenapa? Karena dia mampu memandang, oh itu mungkin mengikuti ilmunya sana, itu mengikuti ilmunya sana. Karena ilmunya Allah itu begitu luasnya. Sehingga kebenaran nantinya itu mutlak hanya milik Allah. Kita meyakini sesuatu yang kita pikir benar itu adalah hal yang harus. Akan tapi ketika kita menyalahkan apa yang dimiliki orang lain, ini kadang yang menjadi masalah. Maka ini kita harus open mind bahwasanya pintu istihad itu dibuka oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang beristihad benar mendapat pahala 2, orang yang beristihad kemudian salah mendapat pahala 1. Ini artinya bahwasanya kita boleh menggunakan mengeksplor otak kita itu untuk berpikir dan berpikir. Tapi juga ada landasan batasannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sejauh mana korelasinya ungkapan begini, Gus? Semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, akan membawa sebuah kedewasaan yang luar biasa, semakin dewasa sehingga dalam bersikap semakin bijak. Iya. Artinya semakin banyak yang kita baca, ternyata semakin kita mampu untuk memaklumi manusia. Semakin kita mampu memanusiakan manusia. Sehingga kita bisa bersikap moderat, kita bisa bersikap toleransi. Sehingga itu mungkin yang dibawa adalah karena dia banyaknya referensi yang dibaca. Sehingga memunculkan sikap bahwasanya ketidaksamaan apa yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah bukan bagian daripada hal yang salah, akan tapi itu adalah bagian daripada khasanah ilmu yang kita miliki. Oke, sebagai penutup diskusi singkat kita, Gus, apa pentingnya memiliki ilmu untuk mendasari semua sesuatu yang kita lakukan, Gus? Sesungguhnya pentingnya memiliki ilmu itu adalah bagian daripada tanggung jawab. Sehingga misalkan kalau kita ditanya apa dasarnya ketika kamu melakukan hal yang seperti itu, kalau dasarnya ilmu maka itu hal yang luar biasa. Tapi kalau dasarnya emosional, dasarnya tidak suka, dasarnya benci, lah ini yang menjadi masalah. Sehingga kita harus tetap menjadi pribadi-pribadi yang membuka pikiran kita untuk terus belajar dan belajar. Kalau ada ungkapan misalnya begini, kalau ada di jalan kemudian ada mobil melakukannya belok-belok, kemudian di atasnya ada tulisan belajar ataupun latihan, maka yang di belakang itu banyak memaklumi. Tapi kalau tidak ada tulisan belajar atau latihan, kok melakukannya serong kanan serong kiri, itu yang di belakangnya akan kudu nesu. Nah, kita itu kan diawasi oleh Allah dan diawasi oleh malaikat kan. Kalau kita sudah merasa bisa, lah ini ya masalah kan. Kok sik menggak-menggok salat, kok sik menggak-menggok, lah ini kudu ngentes malaikat. Ngono rumangsamu kaya bener-bener kan. Ini yang jadi harapan bahwasanya kita memaklumi bahwasanya contoh kecil misalnya begini, di dalam ilmu salat Allahu Akbar kita angkat itu segini, atau segini, itu atau segini. Kemudian kita taruh di sini, atau taruh di sini, atau tidak ditaruh sama sekali. Itu ilmunya kan ada semua itu. Lah yang kita lakukan itu kan pilihan namanya. Bukan berarti yang kita pilih ini adalah yang paling benar dan orang lain salah. Ini. Akan tapi yang kita pilih ini yang kita anggap mudah kita lakukan. Karena konsep beragama itu sebetulnya kalau saya pribadi itu memilih yang bisa kita lakukan daripada apa yang begitu besar tapi tidak bisa kita lakukan. Seperti hanya contoh misalnya, ketika Rasulullah di dalam hadisnya bersabda bahwasanya orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib
itu diharamkan dari api neraka. Itu tidak ada keterangan jumlahnya. Saya ditanya, kamu pilih yang mana Pak? Pilih yang baca 1 kali ya. Karena 1 kali dilakukan terus-menerus dan berupaya untuk dibawa sampai mati, itu lebih baik daripada kita baca 1000 tapi 1 kali. Ini nanti konsep istiqomah kalau kita bisa. Istiqomah. Mungkin ini yang Ya. dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian bincang-bincang singkat kita dengan Gus As'ad. Terima kasih Gus. Semoga bermanfaat. Intinya kita belajar dan belajar untuk menuntut ilmu, tidak ada batas waktunya. Begitu Gus. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya dalam acara Gus Gaul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.